Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian ensiklopedi salat jilid pertama. Sebelum kita mulai kajian ini, silakan lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal, silakan kenalan terlebih dahulu. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Mungkin ada yang bertanya, sepenting apa untuk saya menyela kajian dengan perkenalan? Jadi sampai kepada saya itu berulang-ulang setiap tahun lah. Ada laporan-laporan, Ustadz, saya hari ini mengajak keluarga saya untuk pertama kalinya ikut kajian. Istri saya di belakang tidak ada yang nyalamin. Meskipun kadang-kadang saya bilang juga, ya itu kan pertama perempuan ya. Antum jangan juga membela hati istri antum. Enggak ada yang nyalamin, ini enggak ada yang negur, semuanya sombong. Enggak juga. Karena ya mungkin namanya perempuan. Perempuan itu kan perasaannya lebih daripada laki-laki. Coba di sini ada yang hadir sendirian, enggak ada yang nyalamin, juga enggak ada yang lapor kan sama istrinya. Ada yang lapor sama istrinya. Tadi saya enggak ada yang nyalamin. Sepertinya enggak ada. Tapi itulah perempuan. Yang kedua mungkin di belakang sana itu ya maklum, perempuan ketemu perempuan yang sudah saling kenal, besti-bestinya itu kan biasanya yang ditegur, yang kenal aja. Yang ketiga, teman-teman pernah nggak dulu waktu kecil jadi anak baru di sebuah sekolah? Kalau jadi anak baru, apa yang dilakukan? Masa diem terus sampai pulang, mak tadi ada sekolah, di sekolah nggak ada yang satupun yang negur aku. Malah kita dimarahin mama kita kalau kita bilang begitu. Ya bagaimana pintar-pintar mau bergaul? Ya. Tapi ini juga apa ya? Bisa dibilang ini adalah pembelaan saya untuk menasihati sang suami. Tapi saya tetap harus mendengarkan masukan. Oh, mungkin harus ada saluran di mana orang baru dengan orang lama itu bisa saling sapa menyapa. Makanya setiap kajian-kajian seperti ini biasanya saya mulai dengan perkenalan. Dan saya perhatikan ini mungkin sudah gak lama lagi kitabnya selesai. Adapun ensiklopedi salat jilid ketiga kemarin malam sudah selesai. Dan ya semoga Allah mudahkan agar jilid 1, 2, 3 semuanya selesai dan seluruh dokumentasinya ada terdata, sehingga nanti teman-teman bila ada bagian yang mungkin belum dipelajari bisa lihat rekaman videonya. Begitu juga misalnya ya ingin berbagi ilmunya, mau bikin kajian keluarga sendiri dihadiri oleh misalnya istri, anak, kemudian bapak, ibu, mertua, ya, kemudian mau ambil bab-bab tertentu yang bisa diajarkan kepada mereka, silakan menyimak rekaman video-videonya nanti kemudian disampaikan. Tapi pesan saya untuk mengajarkan buku ini memang ada bab-bab yang memang saling berkaitan, sehingga nanti kalau misalnya dapat pertanyaan dan agak membingungkan, hendaknya tahan untuk menjawab. Kalau tidak mengerti nanti ditanyakan kepada ustadz yang paham jawabannya. Saya sering memberikan motivasi kepada sebagian jamaah. Di antara antum ini ada yang ikut kajian mulai dari zaman Ustadz Abdurrahman dulu di Istiqomah, dari tahun 2008, 2009. Ada yang ikut kajian mulai 2014, 2015.
Artinya kan perjalanan menuntut ilmu ini sudah panjang. Kalau ilmu ini tidak mengalir, maka antum ibaratkan itu seperti air di dalam ember. Air dalam ember tidak mengalir, tidak berganti, bawahnya nanti isinya lumut. Airnya lama-lama keruh, lama-lama banyak jentik-jentiknya. Tapi kalau dia mengalir, terus diganti, diisi ulang, dipakai, diisi ulang, maka air ini akan jernih, embernya akan bersih. Kalaupun ada yang kotor itu lebih mudah dibersihkan daripada yang menggenang begitu lama. Jadi belajar agama, terutama di kajian-kajian ini, Ensiklopedia Salat 1, 2, 3, hendaknya ada saluran ilmunya. Teman-teman bisa mengajarkan kepada istrinya, anak-anaknya. Misalnya di hari Jumat subuh ya. Jumat subuh duduk sama-sama satu keluarga di rumah, membaca bagian yang dari buku ini kita hafal dan kita yakin kita paham. Ajarkan kepada mereka supaya ilmunya tersalurkan. Malam hari ini kita lanjutkan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat untuk qiyamul lail. Karena pada pertemuan yang lalu baru sampai nomor 4, sekarang kita lanjut di nomor 5. Buku bahasa Arab halaman 480, buku bahasa Indonesia halaman 499, dan untuk menghemat waktu kita mendengar pembaca membacakan bahasa Indonesianya, yang lain silakan menyimak baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arabnya. Kata penulis, al-hirsu 'ala naumi mubakkiran. Penulis berkata, sarana yang membantu untuk melaksanakan qiyamul lail yang kelima adalah cepat tidur untuk memperoleh kekuatan dan semangat yang dapat membantu dalam melakukan qiyamul lail dan salat subuh. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbicara setelahnya. Ya. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau membenci, meskipun tidak sampai mengharamkan, an-nauma qabla al-isya, yaitu tidur sebelum datangnya salat Isya. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa tidur sebelum Isya itu membuat orang kebablasan dan akhirnya tidak ikut Isya secara berjamaah. Makanya Nabi SAW memakruhkannya. Nabi juga memakruhkan bicara-bicara yang tidak penting setelah Isya. Ya, yang beliau sukai adalah setelah Isya pulang istirahat. Meskipun ini juga tadi dikatakan hanya makruh dan ini bukan haram, dan kaidah fikihnya adalah sesuatu yang makruh itu menjadi mubah manakala ada hajat. Bila kita punya hajat, dan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang, hajat mereka diantaranya ada yang mencari nafkah di malam hari. Karena itulah pendapatan mereka. Ada yang meeting di malam hari. Ada yang belajar malah. Zoom. Ya. Ada kelas setelah Isya. Ada rapat panitia kurban setelah Isya. Ini semua sesuatu yang diperbolehkan. Dikarenakan ini hajat sehingga menghilangkan sifat makruh bicara-bicara setelah Isya. Adapun berhubungan dengan bab yang kita baca, bahwa apabila seseorang sudah selesai Isya itu langsung pulang dan tidak nongkrong-nongkrong, tidak ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, itu akan membuat mereka cepat istirahat sehingga nanti ketika bangun itu akan lebih mudah. Lebih mudah mana bangun di jam 4:30 antara orang yang tidurnya jam 9 malam dengan yang tidurnya jam 1? Lebih mudah yang tidur jam 9. Ya. Lebih terjaga karena memang istirahatnya sudah cukup. Adapun kalau kita ngobrol sambil ngopi, ngobrol. Nanti pembicaraannya dari satu pindah ke satu, dari satu pindah ke satu. Maka ini akan menghabiskan waktu hingga akhirnya kita tidur larut dan akhirnya kita kebablasan. Kadang-kadang bablas bukan cuma tidak qiyamul lail tetapi juga malah tidak sholat subuh di masjid.
Ya. Boleh dicatat dekat situ. Termasuk diantaranya adalah scrolling, browsing, stalking setelah Isya. Setelah Isya, kadang kita ini pulang lalu kemudian ambil HP. HP-nya kebetulan sekarang sudah bukan yang RAM-nya 2 giga dan bukan yang memorinya cuma 128. Orang sekarang memorinya 512, RAM-nya yang 8. Ya, kameranya yang bagus. Alasannya karena itu sudah memuat Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, Google Podcast, apa lagi? WATG, Snapchat, MiChat. Itu semua mau diinstal karena memang semuanya punya akun. Sehingga satu aplikasi selesai, pindah lagi. Dan begitu selesai yang akhir, bukan tutup HP-nya, balik ke yang pertama lagi. Ya atau tidak? Di WA saja berapa banyak grup kalau kita mau ikuti? Grup futsal, grup alumni SMA, grup alumni SMP, grup alumni SD pun ada. Ya. Kemudian grup poligami, grup macam-macam. Sudah selesai grup ini ikut reply, lalu kemudian pindah ke Facebook. Komen, nggak punya statusnya orang yang dikomenin, pindah ke YouTube, pindah ke TikTok, pindah. Setelah itu WA-nya ada notifikasi, ada ad-nya. Berarti reply-nya dia tadi di-reply lagi sama orang. Dia balik lagi situ. Akhirnya 9:30. Dia bilang, 9:30. Masih bisa jam 10. Jam 10 ke jam 4 masih 6 jam. Jam 10. Gak lama, 10:15. Tanggung, setengah 11. Enggak lihat, ternyata jam 22:35, kelewatan 5 menit, tambah jam 11. Habis itu setengah 12, jam 12, jam 1. Jam 1 baru tidur. Itu pun belum langsung tidur karena matanya itu masih melek dan masih mikirkan yang grup poligami tadi itu. Masih mikir. Setengah jam kemudian baru efektif tidur, setengah 2. Akhirnya azan subuh enggak kedengaran. Iqomat baru terbangun, baru mau kalang kabut masuk kamar mandi. Sampai di masjid orang sudah rakaat 2. Tiap hari begitu. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu, mungkin kita sekarang tidak sedang berbicara soal qiyamul lailnya. Kita malah lebih sekarang berbicara tentang sholat subuhnya. Sholat subuh enggak di masjid. Berapa banyak orang ikut pengajian, jenggotnya panjang-panjang, rupanya hanya Allah, kemudian malaikat, dia, istrinya yang tahu bahwa dia itu sebenarnya kalau sholat subuh susah setengah mati. Keenam, al-hirsu ala adabin naum, wa dzalika bi an yanama ala taharatin. Yang keenam, berusaha untuk menerapkan etika tidur, yaitu dengan tidur dalam keadaan suci. Ya. Ini diantara yang bisa membantu seseorang untuk bisa qiyamul lail, yaitu menerapkan etika-etika tidur seperti tidur dalam keadaan bersuci, tidur dalam keadaan sudah berdoa, membaca al-mu'awwidzat dan lain-lain. Adapun orang yang tidurnya sembrono, yang tidurnya tanpa wudu, ya, yang tidurnya tanpa berdoa, yang tertidur kalau sudah matanya mengantuk setelah baca sana sini, bahkan tertidurnya ya dengan HP-nya dalam keadaan masih menyala. Bahkan matanya tertutup, HP-nya jatuh di mukanya. Ya, saking banyak aktivitas di dalam malam tersebut menjelang tidur dan akhirnya tidak menerapkan adab tidur. Terus? Jika tidak dalam keadaan suci, segeralah berwudu dan mengerjakan 2 rakaat salat sunnah wudu, lalu membaca beberapa zikir sebelum tidur. Kemudian mengumpulkan kedua telapak tangannya untuk selanjutnya meniup keduanya seraya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke beberapa bagian tubuh yang dapat dijangkau, mulai dari kepala, wajah, dan bagian belakang tubuhnya. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali, seraya membaca ayat kursi, dilanjutkan dengan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dilengkapi dengan beberapa zikir sebelum tidur.
Semuanya itu merupakan sarana yang dapat membantu qiyamul lail. Selain itu, perlu juga menggunakan jam beker di dekatnya atau berpesan kepada keluarga, kaum kerabat, tetangga atau teman-temannya supaya membangunkannya. Ya. Di antara adab tidur yang disinggung di sini seperti seseorang mengumpulkan kedua telapak tangannya. Maksudnya seperti seperti berdoa. Kemudian dia membaca Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiup. Ya, lalu kemudian tangkupan tangannya ini diusapkan mulai dari kepala, wajah, tangan, badan, yang depan maupun yang belakang, ke paha, ke kaki. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Nah, ada adab yang lain, yaitu membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, ya, dan lain-lain. Begitu juga di sini disebutkan salah satu yang bisa membantu dalam qiyamul lail adalah berpesan kepada keluarga atau menggunakan jam waker atau menggunakan alarm di handphone, ya. Atau misalnya punya teman, kita tanya nanti malam kamu qiyamul lail enggak? Atau kamu kalau bangun jam berapa? Oh, saya rata-rata jam 4. Bangunkan saya juga ya jam 4. Tapi habis itu bangunkan saya lagi jam 4:30 karena saya pasti jam 4 itu udah akan bangun. Ya, 4:30 paling enggak bangun. 4:30 ke jam 5 masih ada setengah jam. Kita bisa dapatkan waktu untuk sholat witir 3 rakaat atau kita bisa dapatkan bahkan 11 rakaat bila memang bacanya pendek. Ketujuh, al-'inayatu bi jumlatil asbab allati tu'inu ala qiyamil lail. Yang ketujuh, memberikan perhatian kepada beberapa sarana yang jelas dapat membantu melakukan qiyamul lail, yaitu dengan tidak banyak makan, juga tidak terlalu melelahkan diri pada siang hari disebabkan berbagai aktivitas yang tidak bermanfaat. Ya. Yang ketujuh, supaya kita bisa terbangun di malam hari, tidak bablas, masih bisa mengerjakan qiyamul lail menjelang sholat subuh. Di antara caranya adalah la yukthirul akal, tidak terlalu memperbanyak makan. Karena memang makan kalau malam hari kekenyangan biasanya akan membuat kita lelap dan tidur pulas. Kalau ada keundangan gimana? Ada undangan biasanya ada banyak menu-menu yang disajikan. Ya ambillah dengan bijaksana. Fikirkan bukan cuma sekadar soal makanan ini enak-enak dan banyak, tapi pikirkan juga kesehatan. Pikirkan juga bahwa kita nanti kalau tidur dalam keadaan perut itu penuh, itu akan membuat sesak dalam nafas, ya. Dan yang jelas membuat kita terlelap dan akhirnya kadang-kadang bisa bablas tidak bangun sholat. Begitu juga la yata'abu nafsahu atau la yut'ibu nafsahu bin nahari bil a'mal allati la faidata fiha, yaitu jangan memperberat diri dan melelahkan diri sendiri dengan kegiatan-kegiatan di pagi atau di siang harinya dengan amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya. Ini saya rasakan sendiri jamaah minggu lalu. Itu jamaah waktu minggu lalu ada yang notice gak? Saya ngisi kajiannya itu lemah, suaranya kok kecil, tidak ada semangat. Jujur malam itu saya betul-betul lagi tidak sehat sebenarnya. Bermula dari hari Selasanya saya main namanya pickleball itu 7 set kali. Sebenarnya saya biasanya cuma 3 set aja. Cuman hari itu datang Pak Anu, akhirnya mainnya jadi rame dan akhirnya jadi bergonta-ganti pasangan hingga akhirnya pulang itu capek sendiri. Ya, salah juga sebenarnya. Ya kalau sudah 3 set selesailah. Harusnya kita bisa kendalikan. Akhirnya paginya capek. Malamnya saya ngisi Istiqlal itu sakit pinggang. Pulang dari ngisi Istiqlal ke Jayata dipijit. Besok paginya mulai naik sini ngilu badannya. Malam harinya ngilu. Kamis besoknya sakit kepala sampai hari Sabtu. Ya. Terus kata dokter ini kolesterol. Ya. Kolesterol. Meskipun ada olahraga, tapi olahraga berlebihan juga tidak bagus. Ya, jadi teman-teman, kalaupun ada olahraga, lihat-lihat waktunya.
Ada sebagian teman-teman saya lihat ya, atau saya dengar dan akhirnya dia ngaku sendiri gitu ya. 1 minggu itu dia ada futsalnya, ada badmintonnya, dan ada olahraga yang satunya lagi lah. Jadi misalnya di pagi hari nih, anggaplah dia main tenis, malam main lagi badminton. Kalau pagi ini badminton, nanti malam dia main lagi futsal. Jadi dia olahraga pagi, olahraga malam. Nah ini nggak bagus juga. Ya, ibu-ibu kalau ada yang suaminya seperti ini, marahin aja enggak apa-apa, kasih tahu saya siapa namanya. Ya. Karena kan dia harus belajar, dia harus ngajarin anaknya, dia harus menemani istrinya di rumah. Enggak setiap minggu pagi olahraga, malam olahraga. Olahraganya bermacam-macam. Ya, nanti melalaikan waktu-waktu bersama keluarga juga. Ya. Nanti kalau sudah capek-capek badannya, siapa yang disuruh pijit? Istrinya. Lanjut. Tetapi sebaliknya, dia harus mengatur aktivitasnya yang bermanfaat, tetapi tidak juga meninggalkan hal-hal sedikit pada siang hari. Apa? Tidak meninggalkan apa? Hal-hal sedikit. Oh. Ada yang tahu? Iya. Di situ terjemahnya salah. Di situ terjemahnya apa? Hal-hal yang sedikit. Ya, salah ya. Dan tidak meninggalkan qailulah. Qailulah ini diterjemahkannya hal-hal sedikit. Padahal qailulah itu artinya tidur siang sejenak. Ya, ini salah terjemah ya. Sebaiknya seseorang di sela aktivitas pagi dan siangnya hendaknya ada qailulah gitulah. Wala yatruku al-qailulata bin nahar. Dan hendaknya dia tidak meninggalkan qailulah atau tidur siang sejenak di siang hari. Boleh qailulah ini sebelum zuhur. Teman-teman yang satu kantor sama saya tahu, saya kalau sudah jam 12 ya, atau jam 12 kurang saya sudah nanya ya, jam berapa sholat zuhur? Oh jam 12.25 Ustaz. Biasanya saya sudah mulai baring, itu mau apa namanya? Qailulah. Dapat 10 menit, 15 menit. Atau kalau tidak qailulah sebelum zuhur, biasanya qailulahnya setelah zuhur. Biasanya saya lakukan itu jelang asar. Jam berapa ini? Oh jam 3. Jam 3 ke jam 3.40 masih ada dapat waktu ya setengah jam kira-kira buat qailulah. Cuma yang kerja kan biasanya enggak qailulah ya. Jangan juga jadikan ini lalu kemudian antum tidur di masjid. Orang kantor cari mana ini tidur di masjid rupanya. Pulang-pulang ditanya bosnya, dari mana antum? Menjalankan sunnah. Ya. Padahal qailulah sunnah. Adapun menjalankan amanah di kantor wajib. Mana yang didahulukan? Yang wajib. Kecuali kalau kantornya swasta lalu kemudian antum diizinkan atau minta izin. Pak bolehkah qailulah? Misalnya jam 12, setiap jam 12 tutup kantor lalu kemudian qailulah. Ya. Terus? Tetapi tidak juga meninggalkan qailulah pada siang hari. Apa tadi qailulah? Dari siang sejenak. Terus? Sebab ia dapat membantu untuk qiyamul lail. Juga harus menghindari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya. Ini juga salah satu faktor besar kenapa kita susah untuk mengerjakan qiyamul lail. Yaitu banyak mengerjakan dosa dan maksiat di siang harinya. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Telah diceritakan dari Ats-Tsauri rahimahullah, dia pernah berkata, aku pernah terhalang dari qiyamul lail selama 5 bulan karena dosa yang kuperbuat. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, hurimtu qiyamal laili 5 ashhurin bi dzanbin adznabtuhu. Saya pernah 5 bulan sama sekali enggak ada qiyamul lail karena saya terhalang oleh dosa yang saya kerjakan. Terus dengan demikian, perbuatan dosa dapat menghalangi seseorang dari mengerjakan qiyamul lail, sehingga dia telah kehilangan ghanimah yang sangat banyak seperti qiyamul lail. Di antara faktor terpenting yang memotivasi qiyamul lail, keselamatan hati kaum muslimin, kesuciannya dari berbagai macam bid'ah, dan penolakannya terhadap hal-hal duniawi yang tidak berarti.
Di antara faktor terpenting yang memotivasi Qiyamul Lail lainnya adalah cinta kepada Allah yang Maha Tinggi dan keyakinan bahwasanya jika dia berdiri bermunajat kepada Rabb-Nya, sesungguhnya dia berada di dekatnya dan menyaksikannya, sehingga munajat itu mengantarkannya untuk berdiri lama. Kadang kita ini kalau ada musibah, ada masalah besar, baru kita Qiyamul Lail. Jadi ini mungkin salah satu bagian dari hidup kita yang kadang kita perlu syukuri. Kalau kita sedang dapat musibah besar. Karena bisa jadi musibah besar itu justru mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Tidak selamanya beban berat di hidup kita ini sesuatu yang kemudian membuat kita tidak senang dengan diri kita, kehidupan kita. Kadang-kadang beban berat itu justru membawa kita akhirnya kepada kebaikan. Saya boleh cerita sedikit? Nggak tahu di sini ada bapak saya nggak ya? Sekitar tahun 2003-2004, orang tua saya jual rumah. Jual rumah atau apalah ya, pokoknya rumah yang kami tinggali di Gunung Sari itu tadinya misalnya sudah terjual misalnya 150 juta misalnya gitu ya. Lalu kemudian uang sudah diterima, bapak mama sudah beli tanah di PT Her 1, sudah mulai bangun pondasi-pondasi, qadarullah pembelinya mengukur ulang. Ternyata setelah diukur ulang rumah yang di Gunung Sari itu, ternyata tahun 95 ketika ada proyek pemerintah pelebaran parit Gunung Sari, itu tanahnya termakan. Kena jalan atau kena parit, misalnya hilang 2 meter gitu. Jadi anggap saja misalnya harusnya 15 kali 20, jadinya cuma 15 kali 18. Pembeli karena mengetahui bahwa tanah ini terpotong, komplain. Singkat kata, dia tidak mau dipotong duit, maunya kembali duit. Batal pembelian. Sementara uangnya bapak itu sudah masuk ke rumah yang tanah yang baru, sudah bikin ini, bikin itu. Dan akhirnya mau tidak mau mengembalikan lagi uangnya orang. Jadi bapak saya dan mama saya sekarang ini tidak punya uang untuk mengembalikan uangnya orang. Sementara orangnya maunya uangnya kembali, dan itu adalah kesalahan memang. Sah untuk dia minta batal karena memang tidak sesuai dengan spek barang. Yang harusnya 15-20 jadinya 15-18. Bisa dipahami ya teman-teman? Singkat kata, di tahun itu saya mau minta kepada bapak mama uang kos. Saya bilang, "Mak, bulan ini sudah harus bayar kos ya, Mak." Mama saya bilang, "Nak, mama nggak ada uang. Uangnya kita semua dikembalikan kepada orang, soalnya tanahnya itu terpotong, bla 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 bla. Kamu tahu sekarang barang-barang kita itu terpencar kemana-mana. Panci-panci di rumahnya Acil Anu, ranjang di rumahnya Mama Anu. Barang kita sudah tidak ada, kita ini cuma numpang di rumahnya tante. Barangnya sudah tidak di mana, tidak ada rumah kita. Uang kita harus balikin semua uangnya orang. Jadi terserahlah kamu ya, mau tinggal di jalan, kamu mau di mana ke terserah." Saya ngekos di Yogyakarta, saya bingung mau tinggal di mana. Karena mau minta uang sama orang tua bilang ini ada uang. Itu cobaan berat buat anak kos. Mau bayar kos gak ada uangnya, terus mau tinggal di mana? Akhirnya saya putar otak, kemana saya harus tinggal ini? Karena sudah waktunya untuk bayar kos. Alhamdulillah akhirnya ternyata saya ditunjukkan oleh Allah jalan masuk ke asramanya kampus. Ada asrama takmir masjid kampus. Asrama takmir masjid kampus ini gratis, tapi harus tes. Maka saya datang dan saya bilang, "Pak, saya mau tes, kalau bisa saya mau masuk asrama." Yang ngetes ini bilang, "Maaf mas ya, masnya enggak salah ini ya. Soalnya saya datang rambut saya mohawk." Rambut saya mohawk. Di dekat kuping ini ada jalan kutunya itu, tahu? Di apa namanya itu ya? Dibuat parit ya. Terus
Gelang-gelang saya itu, gelangnya itunya peniti. Terus saya pakai celana jeans yang diinjak-injak. Terus saya pakai ini, eyeliner. Biar matanya tuh gotik. Bajunya pokoknya anak kampus gaul lah gitu. Ini masnya enggak salah, ini kampusnya takmir masjid ya mas? Iya pak. Terus masnya kenapa mau ikut tes di sini? Soalnya saya enggak ada uang buat ngekos pak. Saya jujur aja. Coba bisa ngaji? Bisa pak. Kecil alhamdulillah juara MTQ. Dites, loh ini ngajinya kok enggak sama rambutnya. Terus coba azan? Bisa. Kalau ngaji bisa seperti MTQ, berarti azan pasti bisa. Kemudian akhirnya dites langsung dinyatakan lulus. Tapi masnya punya barang-barang apa gitu nggak untuk dibawa ke asrama nanti kalau masuk? Oh saya itu pak, punya tape Simba 2. Kaset-kaset, oh banyak pak. Kaset Dewa 19, Padi, ada semua. Terus nanti bagaimana? Ya, kenapa pak? Saya tiap pagi nyetel kaset-kaset itu. Wah di asrama enggak bisa. Waduh, gimana ya? Tapi boleh dibawa? Ya boleh. Tapi jangan diperdengarkan. Ya udah. Akhirnya saya pindah masuk asrama. Tetap saya setel itu tiap pagi. Makanya mungkin teman-teman pernah dengar saya cerita. Saya bilang saya pernah dimarahin teman-teman. Kamu kalau masih mau dengerin musik, kamu pakai headphone aja. Jadi kamu dengar sekeras-keras pun di kupingmu, tapi jangan dikeluarkan ke depan pintu. Nggak ada di sini yang nyetel musik, kamu doang. Ya. Singkat kata, akhirnya dari situ saya mulai jadi takmir masjid, mulai kenal kajian, lama-lama kenal kajian sunnah, lama-lama akhirnya belajar sunnah, lama-lama kenal ustadz-ustadz sunnah. Mungkin kalau di tahun 2004 itu tidak ada masalah keuangan orang tua saya sehingga mungkin saya mau pak minta duit kos langsung dikasih. Mungkin hari ini saya tidak mengajar, mungkin hari ini saya belum mengenal sunnah, mungkin. Artinya beban hidup bisa jadi itu akhirnya mengantarkan kita kepada jalan terbaik dalam hidup kita. Hal yang kecil di sini ya beban hidup dan akhirnya mengajak kita paling tidak akhirnya sholat malam padahal sudah lama kita tidak tinggalkan. Sudah lama kita tinggalkan. Lanjut. Di dalam hadis sahih dari Nabi SAW disebutkan bahwasanya beliau pernah bersabda, Inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah ila a'tahu iyahu wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya pada malam hari itu terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim mendapatkannya saat dia memohon kebaikan dari urusan dunia dan akhirat kepada Allah, melainkan dia akan memberikan hal tersebut kepadanya, dan itu berlangsung setiap malam. Nah, kita tinggalkan hal-hal yang membantu untuk qiyamul lail. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang mendirikan sunnah, mengerjakan qiyamul lail, dan menjadikan orang-orang yang menjaga sholat-sholatnya, terutama sholat 5 waktunya. Kita tinggalkan bab ini langsung ke bab sholat mutlak atau sholat sunnah mutlak. Yang kedua, sholat sunnah mutlak pada siang dan malam hari. Ada yang namanya sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak ada sebab. Tidak seperti tahiyatul masjid, tidak seperti sholat sunnah wudu, ya, bukan sholat taraweh yang memang ada waktu khusus. Ini sholat sunnah mutlak. Contoh kita di masjid sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Setelah selesai, orang-orang bubar, lagi tidak ada pengajian, kita duduk di masjid, mungkin main HP, balas chat dan lain-lain. Sudah selesai, nunggu balasannya belum ada, sholat.
Sholat apa itu? Ba'diyah kan sudah tadi. Namanya sholat sunnah mutlak. Lanjut. Seorang muslim bebas untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak sesuai dengan kehendaknya, baik pada malam hari maupun siang hari, selain pada waktu-waktu yang dilarang. Adapun untuk sholat sunnah yang dikerjakan di waktu terlarang itu apa saja? Teman-teman bisa lihat di jilid 1 bab tentang waktu-waktu terlarang sholat. Nah, itu adalah waktu-waktu yang terlarang di dalamnya sholat sunnah mutlak. Terlarang di dalamnya sholat sunnah mutlak. Adapun sholat zawatul asbab, nanti akan datang babnya. Sholat-sholat yang punya sebab, maka itu tidak dilarang meskipun di waktu terlarang. Lanjut. Sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Sholatul laili wan nahari mathna. Sholat pada malam dan siang hari itu 2 rakaat. Oleh karena itu seorang muslim diperbolehkan mengerjakan sholat sesuai dengan kehendaknya. Telah ditegaskan dari hadis Anas bin Malik mengenai ayat berikut ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. As-Sajdah ayat 16. Dia mengatakan, mereka bangun antara maghrib dan isya dengan mengerjakan salat. Al-Hasan mengemukakan, ya ini qiyamul lail. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah berkata berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ad-Dariyat ayat 17. Dia mengatakan, mereka mengerjakan sholat pada waktu antara sholat maghrib dan isya. Demikian juga dengan awal ayat As-Sajdah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengerjakan sholat maghrib lalu tetap sholat di masjid hingga mengerjakan sholat isya yang terakhir. Ya, teman-teman perhatikan riwayat ini dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla al-maghriba fama zala yusalli fil masjid hatta shalla al-isya al-akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat maghrib. Setelah maghrib beliau tidak pulang. Beliau terus mengerjakan salat sampai datangnya waktu isya yang akhir. Lalu kemudian beliau salat isya yang akhir. Gitu. Salat apa ini? Jawabannya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Dikerjakan berapa rakaat? Tidak ada batasan. Dikerjakan 2 rakaat dan jumlahnya nanti tidak ada batasan. Hanya saja, ini saya pernah dialog dengan beberapa orang di Masjidil Haram. Jadi saya mulai dari maghrib sampai isya nunggu sholat isya itu di pinggirannya Ka'bah. Di dekat saya mungkin jarak 5 meter ke sana, ke kanan, 5 meter ke kiri, dan 10 meter ke depan. Ada banyak orang seragam. Yaitu baju gamis putih-putih dengan sorban dan ada buntutnya putih, dan mereka semuanya seperti itu. Mungkin kira-kira 30-an orang. Di sini. Ada sekitar mungkin 30-an orang. Mereka sholat sendiri-sendiri dengan rakaat yang jumlahnya begitu banyak sampai datangnya waktu isya. Yang di dekat saya, yang paling dekat saya, setelah dia rakaat mungkin yang ke-10 kali ya, akhirnya begitu dia selesai salam, saya tegur. Ya akhi, maaf, kalian sholat apa? Soalnya ini teman-teman semua kayaknya di sana ini. Kalian seragam. Sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak. Perhatikan. Ini masukan. Sholat sunnah mutlak meskipun hanya sholat sunnah tidak akan diterima kalau tidak tumak nina. Saya perhatikan kamu dan semua teman-temanmu, tidak ada yang tumak nina. Rukun tidak tumak nina, sujud tidak tumak nina. Untuk mengerja jumlah rakaat yang begitu banyak tidak akan sah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan,
maka rukuklah sampai dengan kamu tumaknina dalam rukuk. Maka sujudlah sampai kamu tumaknina dalam sujud. Dan kalian saya perhatikan gak ada satupun yang tumaknina. Maka tidak akan bermanfaat salat kalian meskipun jumlahnya rakaatnya banyak bila kalian tidak tumaknina. Tamam? Allah, biar Allah saja yang terima. Ya sudah. Saya kan cuma ngasih masukan aja tadi. Ya, artinya ada orang yang mengerti tentang sunnah ini, yaitu sholat sunnah mutlak. Tidak apa-apa, bagus dikerjakan sampai isya, tapi jangan juga melalaikan haknya sholat, rukun-rukunnya. Tidak ada manfaatnya kita sholat begitu banyak apabila tidak tumaknina. Sama seperti sholat tarawih, meskipun tarawihnya 23, kalau tidak tumaknina, tidak ada manfaatnya. Saya tidak mengingkari 23-nya, yang saya ingkari adalah banyak orang mengerjakan 23, tapi tidak tumaknina. Yang saya tidak dapati dari orang yang 11. Yang 11 saya dapati rata-rata tumaknina. Lanjut. Dalam sebuah riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ibuku bertanya kepadaku, kapan hal itu kamu lakukan bersama Nabi SAW? Lalu aku menjawab, aku tidak ingat kapan melakukan hal itu. Kukatakan kepadanya, perkenankan aku untuk mendatangi Nabi supaya aku bisa mengerjakan sholat maghrib bersama beliau dan meminta supaya beliau memohonkan ampunan untukku dan untukmu. Aku pun mendatangi Nabi SAW, lalu mengerjakan sholat maghrib bersama beliau. Lalu beliau sholat sampai beliau mengerjakan sholat isya. Setelah itu aku berbalik, lalu aku mengikuti beliau. Ketika beliau mendengar suaraku, beliau pun bertanya, siapa itu? Apakah Hudzaifah? Benar, jawabku. Beliau bertanya, apa keperluanmu? Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu dan ibumu. Lebih lanjut, beliau bersabda, inna hadha malakun lam yanzilil ardo qattu qabla hadhihi al-lailati ista'dana rabbahu an yusallima alayya wa yubashirani bi anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahli. Sayyidatu atau sayyidatu nisa'i ahlil jannah wa annal hasana wal husaina sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya itu adalah malaikat yang belum pernah turun ke bumi sama sekali sebelum malam ini. Dia telah meminta izin kepada Tuhannya untuk mengucapkan salam kepadaku serta menyampaikan kabar gembira kepadaku bahwa Fatimah merupakan pemuka kaum wanita penghuni surga. Sedangkan Hasan dan Husain merupakan pemuka generasi muda penghuni surga. Dalam lafaz yang juga miliknya disebutkan, aku pernah mendatangi Nabi SAW, lalu aku mengerjakan salat maghrib bersama beliau, kemudian beliau mengerjakan salat sampai isya. Ya. Nabi SAW diceritakan di sini oleh Hudzaifah, ataitu Nabi SAW, saya datangi Nabi SAW, fa sallaitu ma'ahlul maghriba, saya pun salat bersama beliau salat maghrib, dan setelah itu beliau terus salat sampai dengan datangnya waktu isya. Jadi kalau kita nanti ketemu sebagian orang mungkin setelah maghrib mereka salat begitu banyak rakaatnya, ya ini tidak perlu diingkari juga dari sisi jumlah rakaat. Mungkin mereka mengerjakan salat sunnah mutlak. Hanya saja yang saya kerjakan tadi di Masjidil Haram itu saya kritisi karena mereka betul-betul salat ngebut. Ya, jumlah rakaatnya banyak tapi tidak tumaninah baik di ruku maupun sujud. Selesailah bab salat sunnah mutlak. Saya ringkaskan apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Di antara faktor yang bisa membantu seseorang untuk mengerjakan salat qiyamul lail, faktor yang kelima adalah tidur lebih awal, dan dibenci oleh Nabi SAW untuk ngobrol-ngobrol setelah isya dengan pembicaraan yang tidak ada manfaat. Adapun yang ada kepentingan atau ada manfaatnya atau ada hajatnya, maka pembicaraan ini boleh. Seperti pembicaraan tentang persiapan kurban, kajian, ada kelas di malam hari, kemudian ada meeting lain-lain ya, yang memang itu dirasa penting, maka ini semua tidak mengapa, mubah hukumnya. Kita tidur lebih awal supaya kita bisa bangun juga lebih awal. Faktor yang lain adalah semangat untuk menerapkan adab-adab tidur.
seperti tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, kemudian menangkupkan tangan, kemudian meniup tangan dan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat ayat kursi, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, dan adab-adab yang lain. Begitu juga bisa menggunakan jam waker, dan kita betul-betul strict dengan jam waker yang sudah kita tetapkan. Saya bilang kita strict dengan jam waker yang sudah kita tetapkan, karena kadang-kadang ternyata jam waker itu ada fasilitas snooze-nya, ya kan? Bisa dibikin 10 menit. Jadi bangun kita di jam 4:30, terus kita bilang, ntar 10 menit lagi. Di snooze 10 menit. Andaikan alarmnya itu tidak ada snooze-nya, mungkin kita akan lebih cepat bangun, ya? Atau tidak juga? Nah, berikutnya yang ketujuh adalah memperhatikan hal-hal yang lain yang bisa membantu kita untuk qiyamul lail, seperti tidak begitu banyak makan menjelang tidur, kemudian tidak melakukan aktivitas yang begitu berat dan sebenarnya tidak bermanfaat di siang hari, ya, mengatur waktu qailulah, yaitu tidur siang sesaat baik sebelum zuhur maupun sesudah zuhur. Begitu juga menjauhi maksiat dan dosa-dosa, karena itu semua menghalangi kita dari qiyamul lail. Adapun sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang tidak ada sebab, di mana kita bisa mengerjakannya misalnya antara zuhur dengan asar, bisa dikerjakan antara maghrib sampai isya, ya, dengan jumlah rakaat yang tidak dibatasi. Tetapi perlu diperhatikan bahwa sholat sunnah mutlak dilarang Nabi untuk dikerjakan di waktu terlarang. Bagaimana rincian waktu terlarang bisa kembali ke bab-bab yang awal tentang waktu-waktu terlarang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Soal keutamaan takbiratul ihram bersama imam, bagaimana ketika masih sholat sunnah kemudian iqamah sementara kita masih tahiyat? Pertanyaannya, sebatas mana takbiratul ihramnya imam? Maksudnya, apakah bacaan Al-Fatihah imam masih termasuk takbiratul ihramnya imam? Dan ini saya jawab dengan apa yang saya pahami, ya. Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini nanti terjawab dengan apa yang saya sampaikan ini. Nabi SAW mengatakan, "Idza uqimatus shalah fala salata illal maktubah." Apabila sudah dikumandangkan iqamat untuk sholat, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau sudah iqamat, maka tidak boleh lagi sholat sunnah. Hanya saja ini kan perkataan Nabi secara global. Adapun secara rincian, maka para ulama kita ada yang merinci, seperti Syekh Al-Albani. Beliau memberikan batasan-batasan apabila kita
sudah berada pada sholat sunnah dan sudah bagian akhir, sebentar lagi sudah mau selesai, lalu kemudian dikomandangkan iqamat, maka lanjutkan saja tidak apa-apa. Misalnya sudah sujud terakhir atau sudah tahiyat akhir, maka tidak usah dibatalkan, lanjutkan saja. Karena selesai kita dari tahiyat akhir lalu kemudian kita salam, selesai juga iqamatnya. Bisa dipahami? Adapun kalau masih di rakaat 1, apalagi baru takbiratul ihram, masih Al-Fatihah, maka ini segera batalkan saja. Karena Nabi SAW mengatakan kalau sudah iqamat maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Kemudian batasan perkiraan kita untuk kita membatalkan sholat itu kalau kita dapat apa sama imam. Ya, kalau dengar iqamat, saya ganti ya perkataannya. Kalau kita sudah dengar iqamat, ini kita langsung batalkan atau tidak batalkan, patokannya kalau kita sama imam dapat apa? Apakah takbiratul ihram, ataukah dapat al-fatihah, ataukah dapat ruku? Jawabannya ini ada ikhtilaf ulama. Dari dulu saya memahaminya dapatnya takbiratul ihram. Pokoknya kalau kita sudah tahiyat akhir misalnya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita baca at-tahiyyatu lillahi wassalatu wathayyibat. Kita yakin kita dapat takbiratul ihram sama imam, karena imam biasanya cukup lama merapikan barisannya, maka lanjutkan saja. Kalau kita sudah ruku rakaat 2, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita masih subhanarabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah. Rabbana sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Masih kelamaan, khawatirnya enggak dapat takbiratul ihram sama imam, maka hentikan saja. Bisa dipahami? Sampai suatu hari saya ikut kajian Syekh Shalih bin Fauzan dan beliau ternyata berpendapat, ya ini yang saya ingat, karena cukup kaget saya dengarnya. Oh, beliau berpendapat batasannya adalah kamu masih dapat rukuknya imam. Berarti panjang. Ya. Beliau berpendapat sampai dapat rukuknya imam. Karena dapat rukuk imam berarti masih dapat 1 rakaat. Begitu. Meskipun setelah itu saya timbang, oh berarti ini ada ikhtilaf ulama, tapi saya lebih condong dapatnya takbiratul ihram. Ustadz, pada saat baca Quran ada tanda kayak itu loh, kayak apa namanya itu? Kayak gapura gitu ya. Oh ya, kayak gapura gitu. Nah itu kan kita disuruh untuk sujud. Sujud apa namanya teman-teman? Sujud tilawah. Pada waktu sujud apa yang dibaca? Yang dibaca adalah diantaranya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ada di jilid 2 kayaknya. Saya tadi menyempatkan untuk cari di jilid 2, kalau tidak ketemu-ketemu daftar isinya. Tapi saya yakin sujud tilawah tidak mungkin tidak, pasti ada di buku ensiklopedia salat. Entah di jilid 1, entah di jilid 2, tapi saya yakin itu di jilid 2. Karena kita sudah lewat ini. Ada gak di jilid 1? Tidak ada kayaknya. Hah? Silakan dicari di jilid 1 atau jilid 2. Saya pastikan tidak ada di jilid 3. Karena jilid 3 kemarin tamat. Ya. Dan yang belum hanya sholat istisqa sama sholat gerhana. Pada waktu ruku dan sujud kita diminta untuk lama-lama. Iya, berlama-lama kalau sendiri. Tidak kalau jadi imam. Apalagi kalau di belakang kita lihat ada orang tua atau ada orang yang punya hajat, atau ini adalah jam-jam yang dimana orang cuma mampir buat sholat, setelah itu mau beraktivitas lagi. Yang saya tanyakan berapa lama waktunya? Berapa lama waktunya? Memperbanyak doa. Berapa lama waktunya? Tidak pakai menit-menitan. Yang penting memperbanyak doa di waktu sujud. Karena Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah waktu dia sujud. Fa'akthir doa. Maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Apa yang harus dibaca pada saat ruku maupun sujud? Ruku bacanya subhana rabbil azim. Sujud bacanya subhana rabbil a'la. Atau dua-duanya boleh membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dibaca berapa kali? Minimal sekali. Baca 3 kali boleh. Kalau kita jadi makmum dan imamnya masih lama, tambahi saja banyak-banyak, tidak apa-apa.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.